Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Apa Ini tuh? dia line up dari Mega Esports. Kenji, Tadi paling botak. Hajizi, TZ, Toshi, and Yeli Hayes. Omega Esports. From the Philippines, Omega Esports. From Indonesia, it's RRQ Hoshi, Psycho, Albert, Lemon, R7, Vin, Whiskey, and Zin. RRQ Hoshi. From Indonesia, RRQ Hoshi. RRQ. Omega. Iya, nggak bisa masih ada kerupuknya dikit. Kita akan adu-aduan siapa yang lebih cowok di sini. Boleh, boleh. Alright. Silakan Cornet. And the other side, we have R7, Lemon, Psycho, Albert, and Vin from RRQ Hoshi. Dari Indonesia di sisi sebelah kanan, di panggung sebelah kanan, RRQ Hoshi yang sudah siap untuk menumbangkan dari Omega. Yang pastinya kita akan Pasti. percaya 100%. RRQ Hoshi akan memenangkan game yang pertama. Siapapun yang memainkan hero-nya, kita percaya Indo Pride pasti tetap nomor satu. So, teman-teman, langsung kita masuk ke Lane of Dawn kali ini, di mana akan dipandu oleh Cornet, Emas, dan juga Mochan. Alright, dan Playernya hilang. nggak gitu juga tapi kali ini ya Oh, iya. Cornet ya. Sama HP barnya hilang. Ini emang sebenarnya ada beberapa yang nanya kenapa HP bar dan nickname-nya kadang nggak kelihatan. Ini normal ya, kadang ngebug gitu. Jadi it's okay, yang penting kita masih ada informasi dari sisi kiri dan sisi kanan. Benar. Jadi buat teman-teman tetap perhatikan ya. Emang Yes. kalau kalian biasa main mole tuh apalagi pemain core, matanya biasa cepat kan. Jadi perhatiin kiri kanan aja. Wih, Gila. bener banget, tapi Ruinya bakal coba untuk ganggu seorang Lemon. Jangan sampai dia Reset. mengganggu Oh, ada seorang reset. Lemon dan Lemon mengamuk, bisa bahaya. Tapi kali ini ada lagi ikan di pausi. Iya. Dan kali ini Psycho bersama dengan Vin yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking tampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution-nya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Finnya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk turtle yang pertama akan muncul di knockdown. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Cornet. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan minin atau menggaring, dan bahkan turtle camp sudah ada. Dan health-nya Oh my masih flicker, tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector, dan balik ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya.
Apalagi Ruby-nya juga cukup mengharas ya, dan terpaksa harus pulang lagi reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget, dan tapi R7 mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dan R7 dia kayaknya untuk kali ini Ada Vin, juga ada Vin, ada nggak Vin. mau terlalu terburu-buru. Tapi Vin udah melihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane, dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurak-kurak habis sama Araki Hoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena. Satu orang Lemon yang terkena arrow-nya, tapi lihat damage terbesar dan tidak bisa untuk flicker karena belakang, tapi terserah diambil oleh seorang Roger. Apakah R7 tiba-tiba datang yang bukan A7 masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata, tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget, dan tadi dari Lemon-nya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega, walaupun kehilangan 2, tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho bersama dengan Jauhete. Oh, Unstoppable Force, masih ada final blow, masih cabut ke arah belakang, tidak mengeluarkan ultimate-nya dari one-one-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Araki Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau harus tarik ulur, dan sudah sekali ketik off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi nih dari teman-teman FP harus untuk Lemon yang farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff dengan Psycho. Lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selena-nya. Kalian membuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon mari menunggu untuk farmingan dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu purify dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya. What? Pasifnya Lemon kayaknya. Dari arah top lane-nya sudah mulai dicicil-cicil. Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi dan belum adanya zone yang dilakukan, tapi dia terkena Star Psycho masih bisa cabut. Final blow dan oh my god, itu sentuhan lele menarik dari Yeli Di flame Hayes. shot ya? Bukan. Di flame shot ya? Bukan, Burn Fire Magic Worship-nya nyala. Oh iya Oh, Magic burn-nya. Worship. Iya. Iya betul sekali. Magic Worship. Magic Worship-nya nyala, aktif, tapi kali ini lihat hitnya. Mau coba dipasang, mau coba tumbangin namanya saya masih ada flicker. Ke arah belakang, pasifnya terhisap, tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Albert ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Albert Meanwhile di arah bottom lane. Lemon struggle Israel seperti kata Book Corner. Yes, benar banget. Tinggal menunggu untuk Lemonnya mendapatkan beberapa item. Ya, pastinya juga ini sama-sama dibutuhkan dari kedua core ya, antara One dan juga Lemonnya. Tadi di arah bawah belum kelihatan dari kameranya. KG melawan Lemon, masih ada flicker kan? Tidak ada flicker, tapi darahnya masih terlalu tebal. Ruby, itu dia agak sedikit fair. Bahkan di sini crossbow tanknya mengarah ke arah Flynn-nya, tapi berhenti begitu saja, dan bahkan flame shot plus dari seorang Roger yang berhasil mengamankan point kill karena seorang Fit. Oke, Albert bakal coba diganggu, tapi Retribution Israel masih diselamatkan oleh seorang Albert menuju ke arah bottom lane. Albert juga nggak mau terlalu terburu-buru, lebih sabar lagi. Kalkulasi Albert pokoknya dia tidak mau melakukan kesalahan. Lebih baik dia nggak terlalu berani, pasti yang mendapatkan. Nah, Albert kali ini nggak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya item mengganggu seorang Albert. Ini tinggal kalau misalkan dilihat dari draftnya, RRQ hanya butuh satu momen aja dan lebih sabar lagi. Kasih lebih banyak lagi space untuk Lemonnya farming di arah bottom lane nih ya. Dan untuk Albert dia juga tinggal menunggu untuk momen yang tepat ketika dia punya blue buff atau purple buff. Dan tim fight itu ketika dia masih ada purple buff-nya, bukan ketika sudah menghilang. Betul sekali, tapi kali ini PN mencoba tergaruk dan langsung ada seorang Albert di arah belakang. Masih mendapatkan satu pertukaran, langsung ada tempo sampai ke arah belakang. Ajiji mau kemana, nggak boleh pulang, masih tapi Albert dan satu tusukan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Psycho. Psycho dengan execute Israel di arah bisnis. Yes, menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection, tapi masih ada hit
dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho, masih bisa untuk ngedash ke arah belakang, ditarik tapi ternyata dihindari. Masih ada R7, lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya terkesan masih bisa enggak, ternyata masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon dengan liga seperti ini. Nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon mau menuju ke... Kita lihat kali ini, mau menuju ke mana ya? Battle of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau- Rose Meteor. Ya, Langsung kompak ya. langsung udah jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon. Sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Box baru saja jadi dan sudah Endless Battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya. Akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kan, sudah mulai pitch boys melihat satu bat lepas bisa jadi retribution dari Roger-nya. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat, tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core-core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa item ya. Flicker dan ada ejector, tapi ada Ansa untuk Fortune-nya yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngerti ya pokoknya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Melahap semua diesel arrow yang dikeluarkan sama Lily Haze. Dan bahkan dia di area bawah memang agak sedikit sulit buat Lemon. Oh my god. Ini Chester pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya dan bahkan dari Kurt TV-nya sempat mendapatkan 1 poin kill tapi akhirnya dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Tapi kali ini kerugian yang luar biasa. BR7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hati bakal coba mengamankannya dan sepertinya nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bung Koret untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya, benar-benar menyakitkan tapi Psycho still alive. Enggak, ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 network yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua karena ini nggak bagus banget. Ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Di saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu, masih belum di-enhance dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak, bahkan dari Selenanya pun juga arrow-nya lumayan. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Press of Blade nggak terkena knock-up-nya. I'm offended and miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan, tapi lihat lagi-lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Gold Meteor, Lemon can he survive? No, Kenji dan langsung ditausin dengan Sticker Lemon dan bahkan Lord ya sudah mulai di konten. Oh my god! Fit again and again. Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lord ya yang pertama untuk RRQ Hoshi. Oh my god, lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Petir bukan sembarang petir, 1 kali petiran Lord untuk RRQ Hoshi. Standing applause untuk Finn. Luar biasa. Benar-benar di luar akal manusia. Kemarin dia pakai Rafaela, kemudian pakai Matilda, sekarang Eudora. Gila, Main bukan jobnya Calvin adalah merebut Lord untuk RRQ Hoshi. Calvin curi Lord, ya kan? Ini benar-benar luar biasa permainan dan bahkan membuat nafas segar untuk RRQ Hoshi. Calvin. Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangannya di rumah. Gila, kita bertiga teriaknya barengan. Gimana caranya? Kalkulasi bro, Gila Benny. Calvin emang bocah ajaib. bukan orang. Udah Bukan orang. dikalkulasi, udah diperhitungkan banget sama si Finn. Dia nunggu banget di situ, dia petir bukan sembarang petir bro.
Ini nafas pelan-pelan pastinya untuk Araki Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan satu turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget dan tugasnya dari Psycho sih yang melakukan split push. Dan dia juga punya badan dan bisa dash berkali-kali tapi ke sini. Pinnya dan bahkan combo dengan Psycho. Langsung diamankan begitu saja dari One tapi kira tidak ada Artepan juga dan tidak ada Albert dan mencoba untuk menghajar begitu saja. Artepan pada 1 point kill, Selenanya tumbang dan satu turret dari top lane langsung diamankan oleh Araki Hoshi. Masih ada flicker dari hitnya dan masih bisa survive Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik dan bahkan Vin sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero. 2 lebih tepatnya dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya. Bergabung menjadi satu menjadi Breeze kali ini bukan. Dan Rose Goldnya masih yang berwarna biru dari Kurt Easy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya tapi ternyata damage dari Eudora lumayan besar, ada 3. Flicker this time, where are you going Kenji? Dikejar begitu saja, Albert yang tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya masih hidup tapi lihat instan lagi dari seorang Roger ya. Ada Artepan yang mencoba untuk terbang begitu saja mengincar execute dan ada Psycho langsung satu persatu seperti 5 kepala menjadi 1. Araki Hoshi sang raja mulai mengabadikan keadaan dan langsung 2 orang hilang itu saja Omega Esports. Dibalikan keadaannya bahkan 1 orang tumbang. Ingat, ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon, teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti, Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14, networknya sudah mulai menyusul pelan-pelan 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain, benar-benar udah bikin juga untuk Queen of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD bahkan. Dan dijual ke Heptasisnya tadi? apa kita salah lihat ya? Ini Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit Heptasis itu harusnya. Iya, Heptasis loh. Mata gue masa separah itu ngeblurnya? Masa mata gue lama lagi. Tadi tahu glowing one tadi gue liat COD, sekarang Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus masa-masa. Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat di Land of Dawn. Kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit. Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, Araki Hoshi nggak cuma punya 1 retribution, mereka punya 1 lagi yaitu Eudora. Bener banget. Itu bukan retribution lagi tuh, secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri. Kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarang. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak One. Weakness point-nya nyala. Kayak One. Baru yang gue bingung cuma Matilda doang. Bisa gitu. Padahal kan Matilda skill satunya kan nggak bisa diarah. Oh, ada satu lagi. Ada tombol kecil. Ada tombol kecil. Khusus. Nggak khusus kalian. Ada gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Fizz. Khusus Vin doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia pencet slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Acrot. Nah, langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim Araki Hoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya. Tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya Araki Hoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin Araki Hoshi menang dari momen tadi doang, tapi dari segi apa namanya turret dia kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Karena mental bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju. Bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepat ya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama Araki Hoshi.
Dan benar-benar kayak entah ya, gue tuh kalau lihat RRQ itu kayak emang satu kepala jadi 5 kepala jadi satu, kayak udah paham banget pergerakan itu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diunggulin sama tim RRQ. Iya loh, Nggak ngerti Luar loh. biasa ya. Dan yang dilakukan Psycho juga pinter banget sih, dia ngelakuin split push, Dia buying time banget sih. dihajar, masih ada an eye for an eye, masih ada dash lagi, dan bahkan dia ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu incar Teguh aja nggak apa-apa, Teguh masih bisa kabur, ghosting, semua cewek di ghostingin masa. Untuk player-player 2 yang incer dia nggak bisa di ghostingin. Trainingnya bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasar saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Tapi kali ini di arah top lane Curtisi udah ngebuka vision di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan akan di reset kah? Oh enggak. Ditaruh di pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja. Lihat sudah mulai ketahuan. Ada Psycho juga dari belakang. Curtisi-nya yang sudah dipantau sama Teguhnya dan hit-nya juga. Dia nggak mau terburu-buru untuk lempar siapapun yang ada di depannya. Walaupun ada flicker, Finn-nya ini ngebait kayaknya dia. Pelan-pelan di arah depan. Tapi ini Psycho tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Ya, di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Curtisi biar para pemain tim Omega datang, abis itu bakal ada threat. Sedangkan Yusuf juga masih jauh. Iya, dia mau clear dulu. Dia pasti mau clear dulu. Yakin? Oh enggak, link and mereka. Oh, link and clear. Linknya. Oke, link and clear. Oke, mereka dari Arkeoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 speed pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dan juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada Fix Voice, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah PHP-in lagi. Karena udah setengah dan Araki Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim Araki Hoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalkan jaga lane bawah, mereka akan tim fightnya cuma berempat. Ini bener-bener kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali gimana caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari Araki Hoshi, mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya RRQ Hoshi kalah tim fight. Ini bener-bener manage lane dari RRQ sih udah gila. Distraction-nya sih. Mentalnya itu kena Udah next level banget bro. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Warnet dan juga Ranger Nas bilang, kalau mereka coba untuk team fight di Lord, kemungkinan besar mereka akan menang team fight-nya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Scary dan juga Link-nya, sama Lemon dan juga Albert. Gue udah gak ngerti lagi sih, dari tertinggal 4.000 gold sekarang mereka mimpin 4.000 gold. Iya benar banget. The heck man. Sampai Curtisi-nya sampai bikin ini ya. Dia bikin Ini pistol ya. mereka bener-bener buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh dia mau ngebet, ini mau tumbangin Ruby, mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal direset harusnya. Dapat blue buff tuh kan. Ini tarik ulur doang sih dari RQ Hoshi. Ya soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo, mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya mereka juga sebenarnya dari tim Lihat di atas Araki. speed push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan mereka gimana. Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama Araki juga. Arrow, nah jadi kena begitu saja, masih ada besar Lihat trap, tuh. hitnya sudah mulai Wah, terkena tapi sakit R7-nya banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortal dia pecah, masih ada Temple of Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut tapi Lemon yang minum nature, tapi sendirian Lemon versus Brady, di arah belakangnya, Psycho mendapatkan 1, Lemon juga harus hilang, double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain dari RRQ, Psycho, masih ada an eye, for an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi ternyata digaruk begitu saja, 3
player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert memilih untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Ada naga, mampu udah ada naga. untuk mendapatkan, tapi ternyata naga. bakal diganggu aja dan bakal menurut damage sakit banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah Retribution. Retribution, Israel masih satu bar, nggak mau Kayaknya dipaksain, dipaksain nggak ada energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 udah full atribut dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehit. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini, Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan satu inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit ke-23. Dan yang mereka tumbang bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Nih buat kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning? Kita akan melihat RRQ Hoshi yang dilakukan Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya. Jadi arah atas ya sudah ada super minion juga, tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit pelan-pelan final bull-nya, terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. Dua inhibitor turret dan bahkan di arah bottom lane ini juga masih ada super minion. Masih bisa sih. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat, tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru mau dari Barat? Oke, Saiko memancing keributan langsung Lewat. lewat ultimate dan bahkan pinnya kan yang ditumpakin. Tapi Albert masih ada Wisdom Saiko TPT. Nggak bisa menang dengan cukup lama di atas Boleh dan perubahan Hajizinya harus Lewat tumbang. offlane. Dan lihat, Tempest Offlane nggak masuk kena kan, dan arrow. ternyata row-nya harus turun sambungnya. Albert tumbang, Pin tumbang, R7 bakal ada Lemon. satu buah poin dari Lemon masih mau lebih Ada ditarik. Saiko. Hypo Panda di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Saiko juga, belum ada final blow dari Kartizinya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selenanya sangat mengganggu. Final blow, diajar balik lagi. Saiko mendapatkan satu point kill dan bahkan masih bisa di-def begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane. Lihat Lemonnya memberikan damage, Saiko langsung ada swap ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya dan betul sekali apa pada style dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan satu kali kunai. Lemon tumbang di arah inhibitor, tapi ternyata Pin dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya dan di arah bottom lane-nya sudah mulai satu atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya, harus direlakan begitu saja. Hanya ada satu lagi final blow untuk mempertahankan Saiko. Hati-hati, masih ada Knife for an Eye, masih ada Dash juga ke belakang, masih ada Immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalkan RRQ bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu RRQ sangat kuat di dalam team fight, tapi mereka harus culik pinnya. Pinnya tunggang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter terancamnya dijual. Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Thunderbelt dibuatin untuk kali ini. Ada WON juga. Gilly Casey ini juga berbiang-biang kerok nih. Iya, ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual sama Albert, tidak ada item defense. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yelly Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yelly Haze sih arrow-nya. Aduh, Gak bisa Kenji Sayang sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Yeliha-nya tumbangin dulu gitu. Ya Yelly harus tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Hajizi, Kartizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada Crossbow of Tank, masih bisa kabur. Sedangkan dari Hajizinya udah pasti kayak at least kita dapat core mid-nya. Itu gila, dia cukup besar. masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Teguh Saiko. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane. Oh, sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada hit dari KD juga sudah mulai terkena GC. Lemonnya terlalu depan di sana flicker dan mengincar
hilang. Oh, ini mulai diuntungkan pelan-pelan 2 core-nya dari tim Omega sudah hilang. Tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marksman, lu bisa nge-geng Marksman musuh? Lo bayangin. Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah kayak disergap dan kayak mau nggak mau dia ngudain flickernya ke arah depan untuk komit 1 untuk 1. Yang penting dari Roger-nya itu ditumbangkan. Pasti bisa diambil sih, harusnya diambil. Oh no, ada Nggak bisa, Wang. ada kesiji. Nggak ada Wang itu bisa mati bro. Ya kan, colek aja satu lagi dan Pin yang dilempar ke arah belakang. Psycho gak mencoba ujian di arah seorang Kit. Kit kali ini gak bakal tinggal diam dan tidak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil mendapatkan Albert orange ya. buff-nya dengan retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi bencana untuk arah Kyoshi. Mereka nggak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini Bogorne. Di keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal di RRQ, benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken. Lihat, Iya, tuh pergerakan minionnya. Kalau misalkan kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. dan mereka sadar Link dan Benedetta bisa punya self defensive, tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh 2 hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang hit, mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak punya flicker lagi, Wind of Nature telah dikeluarkan, langsung ke arah hit, dia sedikit offside bakal dipaksa oleh seorang R7, tapi di sini nggak ada yang berani masuk. Lihat Albert sudah standby di posisi, Balik dia dia, nunggu posisi di saat Yeli Has terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang gembok ke arah belakang. Alright, ini akan Yeli Hayes mati. sedikit di reset kembali. Yeli Hayes masih ada satu slam shot, Enggak. masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari atas. Oke, itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yeliasnya. Biar dibuka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada. Final blow udah keluar dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedes, masih ada darah dan masih adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di Masih bisa dash. bawah. Masih gila. bisa dihindari Psycho. Nggak percuma jadi camat 2 season. Menghilangkan 1 immortality dan membuat buying time banget untuk tim Araki Hoshi. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal dimana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esports. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena udah bawa ke arah late game ini, udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim juga. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan waktu 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif banget. Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah bush-nya. Dan Lord-nya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Johead dan juga ada Wan-Wan. Informasi telah diberikan, kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yeli Has yang free sendiri, mau coba dihajar, semua fokus sekarang. Yeli Has tumbangkan seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Araki Hoshi akan melakukan Lord kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho, ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Ini coba untuk bersihkan lagi Psycho-nya dan juga Link-nya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Johead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Satu top lane terkena knock up, hilang immortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar, itu saya tidak ada energi dalam bertiar. Seven belum bisa maju dan langsung di execute. Lemon di depan juga mendapatkan 1 lagi, tapi kondisinya masih di immortality. Psycho mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan itu saja. KZ, can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Flicker ke arah belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2 dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Araki Hoshi. Apakah Tapi nggak mereka ada bakal Lemon. coba maksa? Gak ada Lemon. Gak ada Lemon, tapi ada bakal Lemon. coba dicolek kah? Dicolek. Dikomit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau Karena- bait kayaknya sih. Iya, kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Iya. Kalau misalnya Vini itu setengah darah,
Nah, langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yeli yang di arah belakang Peter sana. Ranger. Albert mencoba untuk membantu, Ada. bakal dihajar. Satu hilang, Peter Azizi Ranger. dapat komplet ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan satu, tapi ternyata masih ada immortality. tidak boleh Albert nggak boleh pulang, dan kali ini Psycho Mau kemana serigalaku sayang? Ada Psycho yang mengincar kemanapun kamu pergi. Mencoba untuk kabur, tapi gak bisa. Psycho tangguh, tak dapat yang ada di RRQ. Berarti berapa satu poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. dan bahkan super minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang nge-defense kali ini. Mau dibiarkan begitu saja karena mereka bakal fokus Lord, ke Lord. Lord. Udah dikalkulasi oleh seorang Lemon. Yes. Lemon Yes. sudah langsung Yes. menuju ke arah Lord, dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Araki Hoshi. N7 masih punya Ganti. immortality dan juga one jauh. Udah ada retribution juga yang siap, dan Araki 2 Hoshi bar. harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir udah siap kali ini. Retribution is real. It's real. Ini Wow, bakal luar menjadi biasa. push bersama dengan Lord dari tim RRQ. Mencoba untuk diamankan blue buff via purple buff oleh Albert. 33 menit. Udah super minion, nggak punya base turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ Hoshi masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini benar-benar tim alien sih, udah gila sih. Ini dia yang nggak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara ini punya oleh RRQ Hoshi. Gila. Mereka masih tenang, mereka nggak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka nggak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi Iya, EPN langsung ke rapikan. arah belakang. Langsung memberikan Janjan Save the Day. Di arah belakang, tapi lihat Psycho, Psycho-nya. Psycho, Dengan Psycho, story Psycho. dia lihat dari 7. Nggak mau lebih, masih sedikit Hingga sabar. hilang. Dan bahkan hingga hilang dimakan oleh Lemon, sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari mortality di sana sudah mulai masuk lagi. Ada apa sih yang mengincar Kurtisinya, masih ada ultimate, masih bisa untuk mendapatkan sedikit ada Psycho. R7 juga sudah mulai masuk, tembakkan base-nya RRQ Hoshi. Gila. RRQ Hoshi! What an epic comeback from RRQ Hoshi! Indonesia! Lihat permainan yang luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng. Dan dengan sangat amat santainya, dengan mental juara mereka membalikan keadaan. Ya benar-benar ini udah gak masuk akal sih. Semua turretnya hancur, super minion, dan bahkan Psycho lihat rasa syukur yang dia tunjukkan di sana. Bermain Benedetta yang benar-benar lincah banget dan selalu mengejar ke arah belakang. Wah gila, Benedettanya sih. Benedettanya ke arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi. Yeli Hes salah satu peran penting dari tim Omega. Benar-benar gak dikasih main. Dia tahu Yeli Hes mengganggu banget.